Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih. Salah satu kecenderungan yang dilakukan oleh masyarakat saat mereka berkumpul dengan orang lain adalah suka membicarakan orang lain, atau dalam istilah bahasa Jawa, ngerasani orang lain, terutama keburukan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain, menilai, bahkan memvonis orang lain sebagai orang yang jahat, tidak benar, dan lain sebagainya. Yesus di dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita para saudara untuk tidak boleh menghakimi orang lain. Mengapa? Pertama, karena kita tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Kadangkala kita terlalu cepat menilai sesuatu tanpa mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan. Padahal tidak seorang pun mengetahui beratnya pergumulan orang lain dalam menghadapi sesuatu. Jika kita mengetahui alasan orang lain dalam melakukan suatu tindakan, maka kita tidak akan mudah mengeluarkan vonis atau penilaian yang negatif. Kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena dalam menghakimi seringkali penilaian kita tidak jujur. Seringkali orang menjadi subjektif dan tidak jujur ketika ia menghakimi orang lain. Terlebih kalau orang itu tidak ia sukai atau benci, ia mudah menilai negatif tindakan yang dilakukannya, meskipun yang dilakukannya hanya suatu kelemahan kecil. Padahal mungkin kelemahan kita jauh lebih besar dari orang lain. Karena itu Yesus bersabda, "Keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Ketika kita mampu membersihkan kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, maka kita akan melihat dan menilai orang lain secara objektif dan jujur. Ketiga, mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Karena penghakiman itu milik Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak menghakimi, karena hanya Dia yang Maha Kuasa, satu-satunya hakim yang jujur, benar, dan adil di dalam penghakimannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau Yesus melarang kita untuk menghakimi orang lain, bukan berarti kita tidak boleh menegur atau menasihati orang lain yang bersalah atau mengkritik orang lain. Menghakimi atau mencari-cari kesalahan itu tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, kita wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan. Karena jika tidak, kita pun turut berbuat dosa. Jadi para saudara, kita perlu menegur atau menasihati mereka yang berbuat kesalahan, agar mereka sadar akan perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, agar teguran atau nasihat kita itu dapat diterima oleh orang lain, maka kita perlu pertama punya bukti-bukti yang kuat bahwa orang itu melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya didasari oleh rasa iri, kebencian, atau informasi sepihak dari orang lain.
Kedua, kita sendiri tidak melakukan apa yang kita tuduhkan pada orang lain, supaya orang itu tidak lalu berbalik, menghakimi, atau menuduh kita. Ketiga, kita mau menegur atau menasihati orang lain dengan penuh kasih. Artinya, tidak mempermalukan orang lain di depan umum dengan cara menyampaikan kesalahannya secara empat mata antara kita dengan orang itu. Mau menyampaikan kesalahannya dengan tenang, tanpa emosi, memberi kesempatan kepada orang itu untuk membela diri. Bila dia benar-benar mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, kita perlu memaafkannya dan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Hanya dengan cara ini, orang tersebut akan dapat menyadari kesalahannya dan terdorong untuk bertobat, memperbaharui diri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bantu kami agar tidak mudah menghakimi orang lain, melainkan mau memaafkan kesalahan orang lain dan membimbing orang itu ke jalan yang benar, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.